Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada. Semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga nanti kita bisa belajar bersama-sama kembali, melanjutkan pembelajaran yang lainnya. Nah, untuk pembelajaran lanjutan pada tematik, ya anak-anak bisa buka pada halaman 99. Kita sudah memasuki pada subtema yang ketiga, yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Mapel yang hari ini kita bahas adalah ilmu pengetahuan alam. Nah, pada halaman 99, ya, kita akan belajar tentang sifat hantaran panas. Jadi ada beberapa sifat pada benda berdasarkan hantaran panasnya. Yang pertama adalah benda konduktor. Kita mengenal suatu benda banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari, yaitu benda-benda yang ada dalam lingkungan. Ya, baik itu pada lingkungan sekolah, baik itu pada lingkungan rumah. Ya, namun kita bisa mengelompokkan benda-benda tersebut mana yang termasuk konduktor dan mana nanti yang termasuk isolator panas. Nah, benda konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Benda konduktor biasanya terbuat dari bahan kaca dan logam. Ya, benda-benda logam itu termasuk benda konduktor seperti besi, aluminium, dan juga tembaga. Nah, seperti pada gambar ini, peralatan-peralatan yang termasuk konduktor ya antara lain ada panci, ada wajan, ya ada bagian logam pada sendok sayur. Nah, dan masih banyak lagi benda-benda konduktor yang ada di lingkungan kita. Ya. Yang kedua adalah benda isolator. Benda isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Benda isolator biasanya terbuat dari bahan kain, kayu, dan plastik. Nah, contoh peralatan yang termasuk isolator antara lain sendok sayur kayu, sarung tangan, dan juga bakul nasi. Nah, seperti pada gambar ini ya, ini bakul nasi yang terbuat dari kayu. Ini termasuk peralatan isolator yang termasuk benda-benda tak dapat mengantarkan panas. Ada lagi sarung tangan ya, terbuat dari kain, dan juga sendok sayur kayu yang terbuat dari kayu. Nah, ketiga inilah adalah contoh dari peralatan yang termasuk benda isolator, dan masih banyak lagi benda-benda isolator yang ada pada lingkungan sekitar kita. Nah, benda konduktor dan isolator itu sebenarnya bisa secara bersama-sama diterapkan dalam satu benda. Ya, pada satu alat. Contohnya adalah pada setrika. Nah, bagian alat setrika itu terbuat dari bahan konduktor, sedangkan bagian atas yang sering kita pegang pada saat mensetrika itu adalah bahan isolatornya. Nah, selain setrika ada juga panci, cerek, dan juga sendok sayur. Nah, penggunaan pada alat konduktor dan isolator sekaligus secara bersamaan. Nah, seperti gambar ini adalah setrika. Nah, ketika anak-anak pernah melihat setrika di rumah, ya ketika orang tua kita mensetrika baju, atau mungkin anak-anak sendiri sudah belajar untuk mensetrika bajunya. Nah, di situ ada yang namanya bahan konduktor. Bahan yang dapat menghantarkan panas pada setrika itu ada pada alas bawah. Ya, sehingga nanti bajunya bisa
terasa hangat. Nah, itu karena apa? Karena terbuat dari konduktor. Sedangkan isolator itu yang ada pada atas, yaitu pada pegangan. Ketika anak-anak memegang setrika bagian atas ini, maka tidak akan terjadi panas karena terbuat dari bahan isolator. Ya, tidak dapat menghantarkan panas. Selain setrika ada juga ceret, terus panci, ya, ada solder, dan juga ada magicom atau magicer. Nah, ini adalah kelima penggunaan pada alat konduktor dan isolator secara bersamaan. Nah, terus di halaman 101, nah anak-anak nanti bisa di situ ya dicoba untuk dilihat gambar-gambar seperti uang logam, ban mobil, ya, klip kertas, nah kawat tembaga. Itu merupakan benda-benda yang tergolong dalam apa? Konduktor panas atau isolator panas. Nah, itu tinggal nanti anak-anak bisa mencoba diisi ya buku di halaman 101 itu. Nah, untuk pembelajaran 2 anak-anak bisa buka pada halaman 104. Kita akan membahas tentang pemanfaatan sifat kalor, sifat panas. Salah satu benda yang memanfaatkan sifat kalor adalah termos. Ya, pernah anak-anak melihat termos di rumah atau bahkan menggunakan termos? Apa kegunaan termos? Nah, termos itu adalah alat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor dari dalam keluar atau sebaliknya, sehingga suhu yang disimpan di dalamnya itu dapat bertahan relatif lama. Nah, ya, pada termos biasanya di dalam ya airnya itu adalah air yang hangat, terus hangat ya atau panas. Karena apa? Karena dia mencegah yang terjadinya perpindahan kalor. Sehingga yang ada di dalam yaitu airnya itu relatif bertahan cukup lama untuk hangat atau panas. Nah, dinding termos dilapisi perak, ya. Nah, logam untuk mencegah apa? Mencegah hilangnya kalor melalui radiasi. Kemarin kita sudah membahas perpindahan kalor ada 3 ya, secara radiasi ada, secara konveksi juga ada, dan juga secara konduksi. Nah, pada termos ini ketiganya nanti akan terlibat. Yang pertama adalah tentang dinding. Dinding pada termos ini terbuat dari logam, yaitu perak. Untuk apa? Untuk mencegah hilangnya kalor melalui radiasi. Nah, setelah itu ada tempat antara dinding kaca dengan termos, itu adalah ruang hampa. Nah, ini adalah ruang hampa bertujuan untuk apa? Untuk mencegah terjadinya perpindahan panas secara konveksi. Ya, konveksi. Sedangkan tutup termos terbuat dari bahan isolator, misalnya terbuat dari gabus, kain. Nah, untuk mencegah apa? Mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konduksi. Nah, ya, jadi ada 3, radiasi, konveksi, dan konduksi. Itu untuk mencegah terjadinya perpindahan panas pada benda termos itu sendiri. Ya. Nah, jadi anak-anak harus tahu alasan kenapa termos itu dilapisi logam, terus ada ruang hampanya, terus di atasnya tutupnya terbuat dari bahan isolator. Ya, itu punya alasan-alasan tersendiri sehingga suhu yang ada pada termos ini, yang air panas ini, akan bertahan cukup lama. Nah, jadi itu ya untuk pembahasan pada pembelajaran 2. Dan yang terakhir yaitu di pembelajaran 5. Anak-anak bisa buka pada halaman 126.
Nah, pada pembelajaran 5 ini yang kita bahas adalah pemilihan bahan berdasarkan sifat hantaran panas. Nah, setiap bahan itu memiliki hantaran panas yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi pemilihan bahan dalam membuat suatu benda. Mari kita pelajari sifat bahan dalam menghantarkan panas berikut. Nah, yang pertama adalah tentang setrika. Nah, tadi ya kita sudah membahas setrika. Nah, setrika ini berfungsi untuk merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan prinsip perpindahan kalor secara konduksi. Ya. Nah, sumber panas setrika berasal dari elemen yang panas, yang dipanaskan. Nah, panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alas setrika ini. Jadi sebelum alas setrika ini panas, ada elemen yang dipanaskan. Ya. Alas setrika itu merupakan logam yang bersifat konduksi. Nah, agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrika yang kita sebut tadi, yaitu dari bahan isolator pegangan itu. Ya, jadi itulah pemilihan bahan berdasarkan sifat hantaran panas pada setrika. Yang kedua yaitu pada oven. Nah, oven itu merupakan alat yang digunakan untuk memanggang makanan, terutama pada kue. Nah, pada oven ini terjadi perpindahan panas secara konduksi. Ya. Bagian dalam oven itu terbuat dari aluminium atau bahan logam, bahan yang dapat menghantarkan panas. Nah, aluminium merupakan bahan yang bersifat konduktor, sehingga apa? Sehingga dapat menghantarkan energi kalor, yaitu energi panas. Energi kalor dari sumber panas akan mengalir ke oven, ya, sehingga apa? Sehingga di dalamnya akan menjadi matang. Kue ini akan menjadi matang. Nah, namun bagian pengatur suhu bersifat isolator. Nah, ini adalah pengatur suhu ya yang nanti akan bersifat isolator. Tujuannya apa? Nah, agar mencegah panas yang mengalir ke tombol. Ya, dari sini nggak akan bisa sampai ke tombol ini. Untuk apa? Agar tangan kita tidak terasa panas saat menyentuh tombol oven. Nah, itulah pemilihan bahan ya berdasarkan untuk membuat benda tersebut sifat hantaran panasnya. Nah, itu merupakan pembelajaran subtema 3 pada mapel ilmu pengetahuan alam. Nah, di halaman 126 itu ada contoh lagi, ya ada beberapa contoh seperti panci, ya seperti ceret. Nah, itu nanti bisa dibaca di pembelajaran 5 halaman 127. Nah, itu dulu anak-anak yang bisa Ustadz berikan untuk pembelajaran hari ini, ya pada hari Rabu 27 Januari 2021. Semoga pembelajaran yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.